Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Hadis makan dan minum. Layas robana ahadukum iman. Janganlah kalian makan dan minum. Makan dan minum tidak bersuara. Allahumma barik lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di ruangan TK Desa Sobra untuk membantu mendukung saya sebagai calon guru penggerak dari Kabupaten Madiun untuk mengimplementasikan tugas saya di modul 1.4 ini. Saya akan buka sebentar. Pertama, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah TK Desa Sobra, yang kami hormati teman-teman rekan sejawat di TK Desa Sobra. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini puji dan puja syukur sekalian kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diperkenankan untuk hadir di sini membahas nanti pada materi modul 1.2 modul budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi besar yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya kelak akan mendapatkan syafaat beliau pula di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Mohon izin kepada ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan berdiskusi. Jadi saya mohon izin, pertama saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, namun kita akan saling berdiskusi tentang apa itu dari penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas. Mohon izin saya buka slide untuk yang pertama. Di sini nanti kita akan membahas materi-materi, yaitu ada dari konsep utama modul budaya positif. Satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi.
keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu sekalian mungkin sudah biasa mendengar tentang kalimat budaya positif. Menurut ibu-ibu sekalian, budaya positif itu pengertiannya seperti apa? Kebiasaan, gitu. Betul, kebiasaan, betul sekali. Jadi budaya positif, budaya sendiri itu kan kebiasaan, betul, perilaku. Positif itu sudah jelas yaitu kebaikan, betul. Jadi adalah perilaku atau kebiasaan baik. Nah, ini nanti insya Allah kami sudah menerapkan, dan saya yakin juga ibu-ibu sekalian sebenarnya sudah menerapkan, namun mungkin belum secara detailnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu di pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini program pemerintah itu sangat gencar-gencarnya ibu-ibu, bahwa kita diminta untuk sekarang juga ada kurikulum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, di situ untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 dimensi. Nah, ibu pasti sudah tahu 6 dimensi itu apa. Coba kita sebutkan bersama, Bu. 6 dimensi itu: 1, bagaimana dari berakhlak mulia, ya. Yang keduanya, Bu, berkegiatan keluarga. Ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, itulah yang diinginkan pemerintah, dan sebenarnya para pendidik juga menginginkan anak-anak untuk menuju karakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita diharapkan sudah mampu bisa memahami bahwa memberikan pengajaran kepada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan, dan saat ini juga kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara mengistilahkan bahwa seorang petani pada saat petani itu ingin menanam padi, jadi petani itu pertama kali menyiapkan bibit-bibitnya. Pasti yang disiapkan juga bibit-bibit yang unggul, ya. Jadi setelah itu juga dari penyemaiannya, dari tahap-tahapan sampai padi itu berbobot, dan padi itu juga dalam artian berkualitas, dari awal petani itu sudah menyiapkannya. Sama dengan kita seorang pendidik. Jadi seorang pendidik juga dari nol pasti, apalagi kita seorang guru di taman kanak-kanak. Pondasi utama dari pendidikan anak usia dini akan membentuk karakter mereka dari nol, dari dini sampai mereka nanti dewasa. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, jadi sama seperti kita pendidik. Jadi kita juga menyiapkan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter mereka. Anak-anak itu kan pasti karakternya berbeda-beda, Bu, yang nggak ada yang sama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Pasti di dalam kelas selalu kita temui, setiap tahunnya pasti pergantian anak pasti ada, karena karakternya berbeda. Mungkin ada anak dengan tahapan dia di dalam kelas itu yang mungkin dia cepat sekali menangkap pembelajaran dari kita. Ada anak mungkin yang dia itu agak lambat. Nah, sebagai seorang pendidik di era globalisasi ini, di implementasi kurikulum merdeka ini, kita diharapkan harus bisa berubah mengikuti kodrat alam, kodrat zaman, sesuai dengan kebutuhan anak-anak juga. Nah, selanjutnya di sini konsep selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, ibu-ibu sekalian, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sendiri dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini ya, kita itu kan sudah biasa mendengar kata disiplin di ibu-ibu. Nah, cuman kan kadang-kadang kata disiplin itu bagi anak berarti sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Kenapa? Pasti sesuatu yang harus mengikuti aturan, betul? Nah, selalu seperti itu.
Nah, dalam artian begini, ada peraturan, setiap sekolah mempunyai peraturan. Nah, kalau misalkan kita mengatakan disiplin, berarti anak-anak sudah diterkam. Wah, aku nanti kalau misalkan tidak mengikuti peraturan, berarti aku nanti kena sanksi. Nah, seperti itu, bener kan? Secara umumnya selalu mengatakan nanti aku kena apa, Bu? Biasanya kalau anak melanggar Hukuman. Nah, hukuman seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah di sini pada disiplin positif menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, pertama kali disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, mungkin ibu-ibu sudah ada yang pernah dengar atau sudah tahu tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu, Bu, yang ada dalam diri kita. Apa saja? Satu, misalkan ya seperti kejujuran, rasa menghormati, rasa menghargai, toleransi, empati, tanggung jawab, sesuatu yang baik dalam diri kita. Dan motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang ada atau keluar, ya betul, dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain atau lingkungan. Seperti itu. Itu kita sekarang sebagai seorang pendidik itu memang diharapkan dapat menciptakan anak-anak yang mempunyai karakter yang berkompetensi di nilai-nilai Pancasila tadi, yang nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ibu-ibu, disiplin positif itu sendiri di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhan ancaman atau hukuman. Tadi di awal ibu sudah saya sampaikan atau saya tanya bahwa kalau sudah mendengar peraturan, kalau dilanggar pasti gabungannya atau koneksinya dengan hukuman. Di sini disiplin positif itu kita diharapkan untuk bukan salah satu pemikiran anak-anak, bukan untuk memikirkan bahwa dia melanggar terus mendapat hukuman, dan juga anak-anak menjadikan dari disiplin positif ini sesuatu yang tumbuh dari dirinya kesadaran. Jadi seperti tadi nilai universal itu kan dari diri sendiri. Pada saat misalkan dia melihat anak temannya yang jatuh, misalkan anak-anak kita TK, pasti kalau dia sudah mempunyai kesadaran nilai-nilai universal, empatinya pasti akan keluar, betul-betul, tanpa harus kita ayo kita sendiri, ibaratnya tanpa kita ayo kita tolong, tanpa harus kita minta atau kita suruh, seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar, ya, atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3, ibu-ibu sekalian. Nah, yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini jadi bukan dari anak saja. Kita itu kan untuk diri kita sendiri. Kita bertanya juga kepada diri sendiri pada saat ini. Saya masuk motivasi yang mana seperti itu? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa dikatakan terendah? Karena dia melakukan sesuatu itu karena adanya sesuatu yang dia anggap kalau saya tidak melakukan itu berarti nanti saya pasti tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Nah, contohnya anak, dia misalkan ada peraturan di sekolah, terus anak itu mengatakan peraturannya setiap misalkan hari Senin anak-anak harus berpakaian rapi dengan mungkin sekolahnya ada menggunakan topi. Nah, pada saat itu anak-anak datang dengan pakaian rapi di hari Senin saja, besoknya enggak, padahal tidak ada peraturannya. Karena apa? Di hari Senin itu dia melakukan motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia sudah berpikir, kalau nanti saya tidak memakai topi, berarti saya akan mendapatkan hukuman. Dia sudah berpikir seperti itu, bukan motivasi yang dalam diri dia kesadaran bahwa menggunakan seorang pelajar yang baik, bahwa seorang pelajar yang disiplin itu dia sudah sepantasnya
mengenakan seragamnya secara lengkap, bukan seperti itu. Tapi dia hanya berpikir bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di atas satu tingkat, di atas motivasi pertama. Di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi orang ataupun anak, dia mungkin di dalam kelas misalkan, Bu, siapa yang duluan? Bu, saya duluan nomor 1. Tapi kita tidak tahu di dalam hati dia itu dia mengharapkan apakah? Apa gurunya juga menyuguhkan sebuah misalkan, ayo yang duluan nanti mendapatkan bintang atau seperti itu, saya tidak tahu. Atau mungkin anaknya juga, aku nanti nomor 1, mungkin aku nanti lebih disayangi ibu guru. Jadi tidak ada sesuatu yang bukan dari dalam dirinya, memang saya harus menyelesaikan tugas itu secara tepat waktu dengan secara sudah kemampuan saya, tapi dia melakukannya karena adanya nah betul, menginginkan imbalan atau penghargaan sesuatu. Nah seperti itu. Jadi itu juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, bukan bukan intrinsik ya. Jadi motivasi yang pengaruhi dari lingkungan atau orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ini nilai atau motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena dia memotivasi atau berperilaku bersifat internal, ya, bukan eksternal. Jadi dia memang kesadaran dari dalam dirinya. Memang aku ini, misalkan dia belajar tanpa disuruh dia belajar. Aku ini pengen pintar seperti itu, bukan aku nanti belajar aku mendapatkan sesuatu dari orang tua ataupun dari gurunya, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi yang di awal ibu saya sebutkan melanggar peraturan berarti akan mendapatkan hukuman. Nah, itu termasuk ternyata ibu ya ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena memberikan hukuman itu sama dengan menyakitkan anak-anak tersebut tanpa kita sadari. Hukuman itu dapat menyakiti anak secara verbal maupun fisiknya. Dan tidak membuat anak-anak menjadi nyaman. Bahkan kalau kita memberi hukuman bisa membuat anak-anak merasa takut. Sedangkan kita ingin anak-anak itu di dalam dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis, kreatif. Tapi kalau anak-anak dikasih hukuman, otomatis anak itu sudah mencium nyalinya dan anak itu tidak bisa berkreasi karena dia sudah takut. Nanti udah ada rasa takut. Nanti kalau aku melakukan ini, aku takutnya disalahkan dari hukuman itu. Aku nanti dikasih hukuman ini. Nah, itulah isi. Terus memaksa. Hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau namanya hukuman itu. Jadi memaksa itu hanya satu orang, dalam artian seorang guru memberikan hukuman, ya dia yang menentukan hukuman itu, bukan muridnya juga memberikan alasan tidak bisa, ya mengikuti gurunya, karena gurunya seolah-olah guru ini menjadi orang yang paling punya power kalau menghukum itu. Nah, murid menyembunyikan kesedihan. Nah, karena adanya hukuman bisa jadi murid itu akan menjadi pendiam, dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya karena dia merasa ketakutan seperti tadi yang saya sampaikan. Terus selanjutnya murid juga menjadi rendah diri. Ini yang betul-betul ibu-ibu sekalian harus kita hindari tentang kata hukuman. Memang sudah katakan sudah sangat mungkin bagi kita apa-apa katakan hukuman. Nah, tapi sebenarnya itu sangat berefek panjang ke anak-anak. Bahkan bisa mempengaruhi perilakunya dari hukuman ini, karakternya, apalagi di anak usia dini seperti ini. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang kedua penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa lebih ada bentuk positif dan negatifnya loh ya, bukan berarti selalu positif ya. Jadi mungkin kadang-kadang membuat anak-anak ramai terus kita biar anak-anak tenang, kita nanti memberikan sesuatu dan anak-anak diam. Itu jangkanya cuma pendek saat itu aja, setelah itu dia akan melakukan hal itu lagi gitu loh. Bukan untuk jangka panjang. Karena apa? Yang satu jelas seperti saya sampaikan tadi tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena misalkan ada anak yang pandai satu,
terus ada anak yang rata-rata, kira kita memberikan penghargaan nih dalam bentuk misalkan ayo, oh nanti yang selesai duluan pasti mendapatkan bintang lewat ini. Otomatis yang anak yang tadi yang kurang atau rata-rata itu, dia akan merasa aku ki berarti nggak seperti dia akan merasa tidak merasa sayang atau senang lagi dengan teman yang selalu diberi penghargaan. Seperti itu di sisi negatifnya. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Nah, dengan adanya memberikan penghargaan, misalkan anak sudah bisa menulis huruf A baru 2, kita sudah baru 2 aja memberikan penghargaan, misalkan penghargaan. Anak sudah merasa, oh berarti aku cuma nulis apa aja aku dikasih penghargaan nih. Sudah, dia sudah stop sampai di situ. Dia sudah nggak punya untuk kreativitas yang lain. Dia nggak ada yang dari dirinya sendiri itu kesadaran untuk dia berkreativitas yang lainnya. Maksudnya paham ya Ibu? Nah, seperti itu. Jadi penghargaan ini sisi-sisi negatifnya juga banyak. Selain itu menghukum dengan ranking, itu termasuk dengan penghargaan yang identitas gagal. Sebenarnya kan tidak bagus, kurang tepat kalau kita selalu memberikan ranking. Apalagi sekarang nanti mungkin ada wacana ada kurikulum berdiferensiasi, bahwa kita tidak dalam artian berlomba-lomba untuk anak itu, tapi kita bersama-sama membangun anak itu dengan bakat minat mereka. Selanjutnya merampas hak dengan menghargai dirinya. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, misalkan kita memberikan, tadi saya sampaikan, atau misalkan di rumah itu anak kita misalkan sudah pandai, misalkan makan sendiri, oh nanti kalau makan sendiri mama kasih es krim atau mama kasih apa yang kamu mau. Dia merasa, aku kan melakukan ini dengan aku senang, tanpa kita sadari ternyata itu bisa menjadi bentuk sesuatu yang bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya di konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, berbeda. Tadi kan identitas gagal, sekarang identitas sukses. Di mana di sini kita mengenal tentang konsekuensi. Jadi berbeda nih hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek sama dengan hukuman tadi, cuman kan bedanya dia di positif karena dia bisa menguatkan anak-anak tersebut di jangka pendek dan memerlukan monitoring berkelanjutan. Contoh misalkan ada anak nih misalkan menumpahkan air tanpa disengaja, misalkan di sekolah menumpahkan air jatuh, kita otomatis mengajarkan mereka dengan ayo gimana caranya anak-anak harus berinisiatif mengelap air itu dengan seketika. Itu namanya konsekuensi. Jadi melakukan tindakan pada saat itu, berbeda dengan hukuman. Hukuman itu yang tadi saya sampaikan bahwa dia menyakiti bentuk verbal maupun bentuk fisik. Misalkan kamu yang hukuman tadi ya, misalkan kamu tidak mengerjakan tugas ini, berarti saya suruh kamu berdiri, ayo kamu berdiri di depan, dengan melakukan sesuatu tindakan yang mungkin tidak malah membuat anak-anak itu termotivasi untuk belajar lagi. Seperti itu. Kalau konsekuensi dari atasnya, dan dia termasuk identitas sukses, bahwa dia kalau misalkan ada anak yang menumpahkan air tadi, anak itu diajarkan untuk mengelap. Jadi dia tindakan yang saat itu juga dia lakukan. Konsekuensinya kalau menjatuhkan air ke meja, ya dia berarti harus mengelap, seperti itu, harus membersihkan meja itu. Terus kita perlu juga memonitoring berkelanjutan. Kita tetap harus menuntun, membimbingnya untuk selalu seperti itu, gitu loh, tanpa belum ada motivasi intrinsiknya. Yang kedua, murid menghormati peraturan. Nah, konsekuensi ini menjadikan murid menghormati peraturan yang ada, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini maksudnya, jadi misalkan belum nih, misalkan konsekuensi dia menumpahkan air, kamu harus mulai sering. Padahal nih, misalkan itu aku udah menumpahkan, iya aku udah menumpahkan, tapi kan saya ini sebenarnya sebelum saya melakukan tindakan harus mengelap dan membersihkan, aku tuh sebenarnya pengen minta maaf. Nah, tapi belum dia itu sudah ibaratnya sama ibu gurunya atau sama atasannya langsung diberikan konsekuensi seperti itu tadi, tanpa harus dia bisa merenungi kesalahannya. Kok aku jadinya tadi menumpahkan itu seperti apa ya? Maksudnya dia merenungi kesalahan yang dia lakukan tadi. Selanjutnya yaitu restitusi. Nah, ini yang kita
kita pelajari ibu-ibu sekalian bahwa di modul 1.4 di sub yang terakhir, di modul 1 di sub terakhir 1.4 kita mempelajari restitusi. Ini juga pengalaman dan juga materi baru yang saya dapatkan, karena setahu saya sebelumnya juga tentang hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada restitusi. Ini yang jauh lebih diharapkan dapat diterapkan, ya. Ini baik diterapkan di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Restitusi sendiri itu dapat menjadikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Murid itu malah jauh lebih bertanggung jawab pada saat dia melakukan kesalahannya. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau hukuman, konsekuensi tadi pemecahannya cuma jangka pendek, habis itu selesai, besok pasti dia akan tidak sadar lagi bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau restitusi, dia pasti akan ada kesadaran, motivasi untuk mengubah dirinya, motivasi dari dalam. Yang selanjutnya, murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Pada saat restitusi, nanti murid itu juga akan menghargai orang lain dan juga dirinya. Ketika dia menyelesaikan dengan tindakan restitusi, di situ murid bisa tahu bahwa dia itu salah, bahwa ada teman-teman dia yang mungkin dia lukai atau dia nakali. Dia jadi bisa menghormati dirinya sendiri maupun orang lain. Di sini menggunakan teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi teori kontrol itu seperti ibu, termasuk di budaya positif. Saya pengen tangan-tangan ibu silakan dibuka seperti ini, diangkat, kemudian dibuka, kita tutup, buka, tutup. Ini bayangkan ketika ditutup, ada sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, ya, sesuatu yang berharga di kehidupan kita. Dan apabila ibu ini di dalam hati, aku nggak ingin nih membukanya, saya contohkan. Ini ibu kan tutup, silakan dibuka, ditutup, dibuka, ibu, silakan dibuka, ditutup, dibuka. Ini saya sampaikan tadi apa? Di dalam ini adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Ketika saya orang lain meminta untuk membuka, ibu tidak ingin membuka. Kan ini sesuatu berharga nih. Kalau kita buka kan kita tidak tahu orang itu mau mengambil atau seperti apa. Harusnya ibu mempunyai kontrol diri yang mengontrol. Nah, ibu bisa mengatakan tidak boleh. Itu ada di diri kita. Saya bilang dibuka. Ibu nggak buka. Itu hanya ibu. Seperti itu, ya. Jadi kontrol diri itu ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Yang mengendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau di sekitar lingkungan kita. Seperti itu. Ya seperti itu. Kalau misalkan kita buka disuruh orang lain, kalau kita memang tidak membuka, ya itu hak kita. Seperti anak-anak juga. Kita sebenarnya tidak boleh menuntut kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, karena dia juga mempunyai hak dalam dirinya sendiri. Dia melakukan itu atau tidak. Ini di restitusi nanti kita bahas berkelanjutan. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, mungkin bertanya lagi, restitusi itu jadinya apa sih? Nah, di sini kita bahas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, jadi ibu-ibu, restitusi itu memang kondisi di mana kita itu seorang pendidik bukan untuk memberikan konsekuensi, tapi justru akan memberikan penguatan kepada karakter dia ketika dia membuat kesalahan seperti itu. Atau jadi kita tuh tidak membuat anak itu malah jatuh merasa menyesal dengan kesalahan yang dia buat. Tapi di restitusi anak itu memang menyesal, tapi anak itu bangkit dengan karakter yang berbeda, yang lebih kuat. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi dia anak itu menjadi tanggung jawab. Ciri-ciri restitusi sendiri itu yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, benar yang saya sampaikan tadi kan? Jadi anak-anak itu bukan dia hanya menebusi kesalahanku, tapi dia dari kesalahan itu dia belajar. Kenapa saya melakukan kesalahan itu? Seperti itu. Jadi bukan, wes lah ini selesai. Misalkan kamu merebut permen temanmu, sudah tak tadi selesai. Tapi dia tidak menyadari nih bahwa dia itu pernah merasakan membuat kesalahan atau pernah melukai hati temannya. Tapi dengan cara restitusi nanti ada yang selanjutnya
anak itu akan malah lebih belajar dari kesalahannya seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, dengan adanya restitusi bahkan akan mempererat hubungan, di mana karena adanya restitusi pasti ada komunikasi dan kolaborasi antara guru maupun murid tersebut. Jadinya malah akan memperbaiki hubungan, bukan seperti hukuman. Kalau hukuman, kita memberikan hukuman pasti akan membuat anak itu kadang mungkin dendam, gitu. Dendam, jadi dia mungkin ada rasa benci seperti. Tapi kalau restitusi malah kebalikannya. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi restitusi itu mengajari anak-anak untuk melihat ke dalam dirinya. Apabila dia melakukan sesuatu kepada temannya, terus dia melihat nih ke temannya, terus seandainya itu terjadi sama saya, pastinya saya juga luka, pastinya saya juga sakit, pastinya saya juga sedih, seperti itu. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini di dalam menyelesaikan masalah menggunakan restitusi itu pasti mencari dulu kebutuhan dasar apa yang mendasari anak itu melakukan tindakan yang mungkin melanggar aturan. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, dari situ adalah merestitusi dirinya sendiri dulu, karena dia akan seperti yang atas tadi, dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kembali lagi, ini tolak belakang dari hukuman. Kalau hukuman itu selalu menggunakan tindakan, bisa menyakiti. Tapi kalau restitusi itu adalah fokus pada karakter anak. Jadi kita memahami dulu karakter anak tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan, Ibu. Tadi kan di awal sudah ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini kita membahas tentang perbedaan dari ketiganya. Apa itu? Kita contohkan ya, kasus siswa tidak mengerjakan tugasnya. Contohnya, ya, di situ kalau hukuman itu pasti tindakan dan juga bahasanya atau kata-katanya itu seperti mengancam, mendiskriminasi anak tersebut, bahwa anak itu adalah pelaku, ya, yang betul-betul anak itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kalau hukuman ini, jadi guru itu menghukum siswa tersebut, misalkan anak itu tadi kasusnya siswa tidak mengerjakan tugasnya, menghukum siswa tersebut dengan menulis kalimat dalam satu lembar penuh. Misalkan kalau anak kelompok TK, teman kanak-kanak kan menulis kan sebenarnya hanya belajar, Ibu. Nah, tapi mungkin ada yang memberikan hukuman, Nek, kalau misalkan kamu tidak menyelesaikan atau ini sama tugasmu, wes bin, kamu pintar ke sana, tak kasih tugas menulis. Menulis tuh misalkan kita kasih contoh, tapi disuruh menulis terus sampai bawah. Nah, itu sebenarnya memang tidak boleh, Bu, untuk anak usia PAUD, ya, anak usia dini. Jadi kenapa? Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dia apa. Ketika anak itu tidak bisa menulis, mungkin fisik motorik halusnya belum terbentuk, otot-ototnya belum kuat. Kalau kita paksa justru akan menjatuhkan karakter dia. Dia malah akan nggak semangat untuk belajar, gitu. Berarti kita menuntut, bukan menuntun. Harapan di tahun di program pemerintah dan juga di era globalisasi ini, kita itu sebagai pendidik menuntun anak. Jadi bukan untuk menuntut, kamu harus bisa. Bukan seorang guru yang menjadi atau guru yang menyetir anak. Saat ini anak itu bebas mengutarakan minat bakatnya. Okay? Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Hukum itu seperti itu, menghukum itu senengane marah, senengane bentak. Itu yang membuat anak jadi takut, kreativitasnya menjadi terpendam, gitu. Jadi anak nggak mulai apa namanya nih? Padahal anak usia dini itu banyak sekali ide-ide kreativitas yang kita sebenarnya bagus untuk bebaskan. Dalam artian apa? Kalau misalkan kita pakai metode project ataupun metode BCCT, ya benar ya, BCCT, itu bagus untuk anak-anak. Karena memang usia dini itu usianya mereka untuk bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, bukan usia yang untuk apa namanya nih? Belajar secara klasikal. Guru yang berceramah di depan anak-anak mendengar tidak akan bisa, gitu.
Apalagi sekarang kurikulum merdeka, kembali lagi menggali minat bakat anak-anak sekalian gitu. Kita harus mengikuti juga. Seorang pendidik itu nggak bisa kita menutup kemungkinan, nggak bisa anak begini, nggak bisa, karena kodrat zaman, kodrat alamnya sudah berbeda. Kodrat pada saat di abad 20 dibandingkan di abad 21 pasti berbeda. Ya bangga ibu-ibu, zaman nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita, pendidikannya kan berbeda dengan kita yang saat ini. Benar nggak dengan karakter anak-anak yang berbeda saat ini? Nah, selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 10 kali lipat. Nah, bisa membedakan deh. Kalau tadi itu menghukum, yang selanjutnya yaitu konsekuensi itu guru itu memberikan hukuman, namun hukum dalam arti kan waktu istirahat aja nggak apa-apa, tak kasih. Padahal dia merampas hak anak itu loh, gitu. Dengan adanya dia menerapkan konsekuensi. Selanjutnya juga guru itu bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang kalau kita jadi mungkin ibu bisa berpikir untuk diri sendiri, saya pernah melakukan mana ya, hukuman, konsekuensi, atau yang terakhir ini restitusi. Ini yang bahasan atau materi yang baru di situ. Restitusi itu adalah pada saat guru bertindak untuk menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ibu sekalian, sekarang juga di dalam budaya positif pasti kalau sekolah pasti punya peraturan, gitu. Tapi kalau di kelas kita lebih ciumkan lagi menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan itu, kalau peraturan itu kan lingkup sekolah dalam artian ini kita kecilkan di dalam kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti apa? Kesepakatan atau keyakinan itu yang mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi misalkan tadi menghormati. Contohnya kami juga sudah menerapkan keyakinan kelas. Di belakang proyektor kami sudah tempel yaitu keyakinan kelas dari kelompok A dan kelompok B, yaitu salah satunya dia mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, terus meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dan ada lagi menghormati, saling menghargai teman dan saling menolong, seperti itu. Jadi kalau misalkan peraturan itu bedanya, peraturan itu berarti sesuatu yang kita anggap di sekolah itu saja. Nah, dianggap di sekolah itu saja. Kalau sudah di luar sekolah berarti aku sudah misalkan peraturan memakai topi atau seragam lengkap, sepatu hitam misalkan. Kalau sudah di luar sekolah kan aku tidak harus mengikuti peraturan itu. Nah, aturan kan seperti itu. Dia mengikuti aturan yang ada di salah satu tadi atau instansi atau lembaga itu aja. Tapi kalau keyakinan kelas itu akan dia bawa kemanapun dia berada secara global, ya, mau di Indonesia, di Malaysia, mau di Singapura, keyakinan itu pasti ada karena tadi dari nilai-nilai kebajikan universal, menghormati orang lain. Pasti kan nggak harus kita di rumah. Aku kan keyakinan kelasku ada menghormati kan teman di sekolah aja. Terus pas di rumah aku nggak perlu menghormati, kan nggak mungkin. Pasti itu sudah tumbuh sendiri dalam diri dia sendiri. Menghormati, menolong, jujur, ya kan? Termasuk seperti itu. Empati, gitu. Itu termasuk tadi ke dalam tindakan restitusi, ya. Guru terbuka kepada siswa untuk menghormati dirinya dan orang lain. Next, yaitu kebutuhan. Kita mengenal di dalam budaya positif kita pada saat restitusi, hukuman, konsekuensi tadi saya sampaikan harus tahu kebutuhan dasar yang mendasari manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu ada 5 ibu sekalian. Nah, ada 5 yang pertama apa? Yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di mana misalkan seorang anak nih, kita contohkan, ada temannya nih. Kalau kami kan kalau istirahat bawa jajan. Pada saat bawa jajan, anak itu tidak bawa jajan. Terus anak itu ngerebut aja tuh, ngerebut jajan temennya. Itu pasti kita bukan terus harus menyalahkan. Kembali lagi ke restitusi ataupun ke hukuman atau konsekuensi.
Kan kita nggak boleh ngomong langsung, kamu nggak boleh ngambil. Kita harus tahu kebutuhan dasar dia apa. Siapa tahu ternyata benar di dalam tasnya tidak diberikan jajan sama orang tuanya. Kita harus melihat ke latar belakang anak tersebut dalam menyikapi sebuah kasus atau permasalahan pada anak didik kita. Nah, terus selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang-kadang juga ada anak ya, dia itu nakal sekali. Kembali lagi, tidak boleh seorang guru langsung bilang, kok kamu nakal banget sih, kamu nagih. Kita melihat lagi kebutuhan dia apa sebenarnya, melihat latar belakang dia seperti apa. Oh, ternyata anak itu mungkin di rumah orang kasih sayang, dia mencari perhatian gurunya, mencari perhatian temannya. Nah, seperti itu termasuk kita harus mengorek kebutuhan anak didik kita. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan sama, misalkan dia ngebut, dia penguasaan, dia merasa nih, aku tuh dibanding teman-temanku, aku nih merasa yang paling hebat nih. Dia merasa nih dirinya tuh sudah di atas teman-temannya. Itu yang ada dalam dirinya itu, jadinya dia merasa kebutuhan hanya untuk menonjolkan bahwa dia itu berkuasa atau dia itu mampu dibandingkan dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini bahwa anak-anak mungkin ada di dalam kelas, dia main terus ganggu temannya, gitu. Pas ganggu temannya itu kita langsung menyalahkan, oh tidak bisa, karena kita harus lihat dulu kebutuhan dia apa. Ternyata kebutuhan dia itu kebutuhan akan kebebasan. Mungkin anak itu lebih pintar dibanding teman-temannya, ya. Jadinya dia, atau mungkin anak itu bosan, aku bosan, jadinya aku tuh pengen bebas nih, aku nggak mau pelajaran itu. Untuk yang saat ini kurikulum merdeka, kita harus memahami kebutuhan anak. Dan tidak apa, kita harus tanya. Nggak boleh kita harus memberikan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, harus pakai yang masuk, kamu les, itu nggak diperkenankan. Nah, terus yang selanjutnya itu kesenangan. Kebutuhan dasar itu kesenangan. Sama, kesenangan itu ibaratnya dia mungkin yang sama, misalkan dia anaknya pintar, pada saat dia teman-temannya belum selesai, dia sudah selesai, dia akhirnya ganggu temannya. Kenapa kamu ganggu? Dia hanya merasa senang, pengen ganggu, seperti itu saja. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini saya kasuskan siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, jadi ini posisi kontrol restitusi itu maksudnya kita memberikan tindakan dengan menggunakan tindakan restitusi. Ya, kita memberikan contoh. Di sini di dalam posisi kontrol restitusi itu, di kasus siswa tidak menyelesaikan tugas, mungkin patuhi aturan sekolah atau awas kamu berdiri di depan kelas. Nah, jadi kalimatnya tuh kalimat seolah-olah tuh ngancem gitu loh. Kayak aku nih loh, aku nih guru, aku berat sama kalian, nggak bisa. Nah, itu ada di posisi menghukum. Pasti kata-katanya dia lebih menyakitkan, keras seperti itu. Terus ada juga kamu selalu salah saja, selalu saja, pasti selalu yang terakhir datang, atau selalu saja kamu yang terakhir ngerjakan. Itu sudah termasuk tindakan menghukum, ibu-ibu, tanpa kita sadari. Terus yang kedua yaitu posisi kontrol restitusinya, yaitu pembuat merasa bersalah. Ini biasanya dengan nada yang agak datar saja, tapi dia seperti ini. Misalkan, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu ya, misalkan gitu, meskipun nadanya seperti itu. Nah lagi, ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu, misalkan gitu, padahal kamu tuh pinter loh, tapi kenapa kamu selesainya terakhir? Nah, nadanya datar, tapi dia tuh sebenarnya melakukan tindakan membuat anak itu merasa bersalah gitu loh, ya kan? Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi yang selanjutnya itu menjadi teman, di mana jadi seorang pendidik itu seolah kayak ngajak tuh, ya, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga dong. Nah, dengan kata-kata yang seperti teman saja. Terus ya sudah, misalkan anak itu melakukan tadi, ya, menjalankan tugas tepat waktu, terus menyampaikan, ya udah nggak apa-apa, lain kali kamu nggak usah salah lagi ya, atau ya udah kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Itu memposisikan diri pendidik itu sebagai seorang teman.
Terus posisi kontrol restitusi selanjutnya yaitu pemantau. Memantau yaitu jadi nada-nadanya tuh juga yang kalem aja itu pemantau. Kamu sudah melanggar. Terus apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi dia hanya menyerahkan masalah itu ke anak, gitu loh. Anak harus berpikir sendiri. Nah, terus kalau yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer itu dengan bahasa yang dia itu lembut, ya, nyaman ke anak. Nah, dengan bahasa misalkan apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia tuh bertanya dulu ke anak-anak, bukan langsung menghukum atau menghukumi anak-anak dengan kata-kata yang seolah anak-anak itu merasa dihukum, anak-anak itu merasa bersalah seperti itu. Jadi apa kamu tahu tentang kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi ibu guru itu atau guru itu menggali apapun yang dirasakan anak-anak ketika setelah melakukan kesalahan itu. Nah, di sini Ibu tadi saya sampaikan kita belajar tentang keyakinan kelas. Pertanyaan tematik bagi ibu-ibu sekalian. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, contoh nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Ibu? Kira-kira? Keselamatan, betul sekali. Betul, itulah keselamatan itu adalah bentuk nilai-nilai kebajikan universal, sesuatu yang datang dari dalam diri kita, intrinsik, ya. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Ibu? Kebersihan, kesehatan, betul sekali. Nah, itulah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal juga. Nah, di dalam kita nanti di sini. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, kita lihat Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas kita? Caranya seperti apa? Terus kenapa tadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, gitu? Sesuatu yang kita rasakan, bukan sesuatu yang tindakan yang untuk mengatur, betul nggak Bu? Ya. Nah, selain itu juga sedikit saja dari keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, bukan seperti peraturan. Biasanya peraturan sekolah itu banyak, gitu, dan panjang. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat sedikit saja. Nah, lingkupnya kecil tadi, terus dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya juga positif, gitu. Terus gambar-gambarnya kalau di anak usia dini itu gambar-gambarnya juga yang memotivasi anak-anak. Misalkan tanpa dia belum bisa membaca, kami ada di belakang ini apa namanya proyektor, ada tulisan membuang sampah pada tempatnya. Tapi karena anak-anak kan belum bisa baca, tapi saya tunjuk ini keyakinan kelas apa, mereka sudah jawab membuang sampah pada tempatnya, membereskan barang-barangnya, seperti itu sudah tahu karena ada dukungan dari gambar-gambar tadi dibuat dalam bentuk yang positif. Terus selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Nah, tidak, kalau peraturan sekolah kan biasanya peraturan kelas kan biasanya kalau misalkan di tingkat SD, SMP, SMA itu kan selalu dibuat bersama, berdiskusi, berkolaborasi, komunikasi positif. Nah, kalau kita di TK pun juga bisa menerapkan hal itu. Kita komunikasikan ke anak-anak, pasti anak juga nyambung, ya, dan menjawab, ya, keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkup sekolah kita. Jangan kita melihat sekolah lain itu kok bisa. Itu lingkungannya pasti akan berbeda dengan lingkungan kita. Apakah lingkungan yang di sekolah lain itu bisa kita terapkan di sini? Nah, itu yang harus kita lihat kondisi kelas kita atau kondisi sekolah kita untuk menerapkan keyakinan kelas tadi. Selanjutnya, segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, di sini ada 3 tahapan ibu-ibu sekalian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kalau sudah melakukan segitiga restitusi, kita akan menstabilkan identitas itu. Kita akan memberikan penyampaian kepada anak-anak. Jadi anak-anak bukan untuk takut dulu, kita menyampaikan misalkan ada yang salah dengan bahasa yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu bukan untuk pada saat kita menyampaikan itu, anak sudah merasa di awal tuh nyaman, oh aku nggak dimarahi ternyata. Nah, dari menstabilkan identitas anak tersebut dulu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu ada tindakan yang kita lakukan, apa? Dengan pertanyaan. Pada saat anak melakukan kesalahan, sudah kita memberi penguatan di awal, langsung selanjutnya kita akan tanya, pasti anak itu melakukan kesalahan, pasti ada alasannya atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar tadi, gitu. Nah, terus pasti juga kita akan menyampaikan atau memberikan ke anak-anak pilihan, apakah atau adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan atau tidak melakukan kesalahan itu. Selanjutnya kita juga menanyakan yang tindakan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, di situ kita akan kembali, karena kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas, kita akan menanyakan kesepakatan kelas kita, gitu. Jadi kesepakatan kelas, misalkan ini ada yang punya kasus misalnya, terus kesepakatan kelas kita yang sudah sepakati apa, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu kemarin, terus kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa sih kalau sudah melakukan kesalahan ini, seperti itu. Dan untuk melihat tahapan dari apa yang saya sampaikan tentang segitiga restitusi atau bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, silakan ibunya bisa melihat video di bawah ini. Jadi di sini ibu-ibu ada anak dengan kasus tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, karena kesepakatan kelas kita anak-anak itu kan aktif, kreatif di dalam kelas dan tepat waktu. Jadi ada anak yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi kita nggak boleh memberi hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita melakukannya dengan segitiga atau penerapan segitiga restitusi seperti ini. Nah, di sini menstabilkan identitas anak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah.
Nah, untuk tindakan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi di akhir, jadi kita memberikan refleksi kepada anak-anak. Nah, itu ibu-ibu tadi itu salah satu contoh ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu terima kasih. Nah, kepada ibu-ibu semuanya kami mengaturkan terima kasih. Semoga kita sebagai pendidik saat ini menjadi pendidik yang benar-benar bisa mendukung program pemerintah dan juga dapat membangun anak didik kita atau peserta didik menjadi generasi yang mempunyai kompetensi yang berdasarkan tingkahnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang nilai-nilai kebajikan universal, membangun karakter anak yang jauh lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan di abad yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ibu-ibu ada yang berkenan atau ingin yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Untuk Bu. Belum, apa Ibu? Saya mau tanya masalah tadi kan antara hukuman sama konsekuensi tadi loh Bu Ayu jelaskan tadi. Saya melihatnya kok beda tipis nih. Iya, betul. Bisa lebih dijelaskan lagi kalau memang restitusi kan kita istilahnya dari kalau restitusi kalau bahasa kasarnya kan kita kayak ngomong dari hati ke hati kalau restitusi ya. Tapi kalau hubungan sama konsekuensi istilahnya beda tipis kan sama-sama memberi tugas sama ke anaknya. Bisa lebih dijelaskan lagi. Terima kasih Punita, pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, dari segi tindakan, segi bahasa, memang ada yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Memang beda tipis. Kadang-kadang bahkan kita menyebutnya itu sama. Kita sebenarnya memberi hukuman, tapi memberi konsekuensi, tapi seolah kita berpikir hukuman ataupun sebaliknya. Kamu nanti gak ini konsekuensimu gini, padahal kadang-kadang itu adalah hukuman, kan gitu. Nah, ya itu di situ. Jadi kalau hukuman itu kan jangkanya pendek. Jangka pendek itu kenapa? Jadi begini, kita memberikan hukuman kepada anak untuk membuat karakter anak berubah itu tidak ada, atau jangkanya pendek itu gini. Dia akan melakukan, misalkan seperti tadi contohnya, anak tidak memakai topi ya misalnya. Terus gurunya memberi hukuman. Hukumannya itu berupa fisik, ya fisik juga. Dia diminta, ada anak, ya ini pasti di zaman-zaman kita dulu. Kalau nggak menyelesaikan tugas sama bu guru disuruh di bawah bendera hormat 1 jam. Itu hukuman. Kalau konsekuensi kita kembali lagi, bukan seperti itu. Kalau nggak mengerjakan tugas, konsekuensi dia masih bisa mengikuti pelajarannya. Misalkan kalau hukuman itu pun ya, jadi dia saat itu juga kamu nggak kerjakan, langsung bu kamu keluar di bawah bendera hormat. Tapi kalau konsekuensi masih dia diberi
tenggang waktu nih. Seto, nanti tak kasih, tapi dengan yang tidak terlalu berat. Dia dikasih konsekuensi menulis 10 kali lipat di jam pelajaran, di jam istirahat. Meskipun itu sudah mengambil haknya dia untuk beristirahat. Kan nggak mungkin anak itu harus belajar terus meskipun kita pengen anak-anak pintar. Kan juga memberikan ruang kepada anak untuk bebas, untuk istirahatkan otaknya kan gitu. Nah, dari bahasa juga berbeda. Kalau bahasa hukuman itu ya seperti saya sampaikan tadi, keras dia seolah-olah nih loh, aku tuh yang punya kamu harus ikuti aku. Hei, kamu salah, udah kan kelar. Nah, bahasanya tuh kayak menyuruh gitu loh. Tapi kalau konsekuensi masih enggak, ya udah kamu masih nantilah kalau gitu, tapi istirahat kamu nanti kerjakan ya. Nah, gitu aja. Memang beda tipis, benar sekali seperti itu. Tapi beda jauh dengan restitusi. Ya. Mana yang ditanyakan lagi ibu sekalian? Oh cukup. Ya terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini pengibasan saya dapat kita laksanakan bersama di lingkup sekolah, lembaga dan juga di kelas, dan kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Kalau ada tutur kata serta tingkah laku saya yang di depan tadi kurang berkenan bagi ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.